Halo teman-teman, jumpa lagi di The Minor Update. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar membuat server web, yaitu menggunakan LAMP, Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Dan setelah itu kita juga sudah menginstal PHP MyAdmin. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengamankan Apache menggunakan SSL, yaitu SSL gratis dari Let's Encrypt ya. Itu bisa dipakai di hampir semua web server ya. Apache dan Nginx. Di sini kita akan membahas Apache ya, karena kita lagi bahas Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Oke, kita menggunakan VPS. VPS di sini saya menggunakan layanan dari ID Cloudhouse. Cloudhouse ini memberikan layanan berupa hosting dan juga server ya. Hosting itu banyak. Di sini ada Cloud Hosting cPanel, Flash, Reseller Hosting, dan lain-lainnya. Untuk VPS-nya juga banyak, ada servernya, ada VPS, ada dedicated server, sama WHM server ya. Terus ada juga colocation server. Colocation server itu adalah kita nitip server ke raknya mereka gitu ya. Bagi Anda viewer atau subscriber dari The Minor Update, berhak mendapatkan diskon 50% untuk pemilihan hosting apa aja, dan juga VPS. Caranya nanti baca di deskripsi video ini, dan nanti Anda berhak mendapatkan diskon 50% untuk billing sistemnya itu bulanan sampai tahunan ya. Jadi sebulan pun dapat diskon 50%. Oke, lanjut ya. Kali ini kita langsung masuk ke VPS-nya. Kalau Anda yang baru pertama kali mengikuti, nanti buka-buka lagi, nanti saya kasih deskripsi video di atas mengenai cara install Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Di kesempatan kali ini kita langsung install Let's Encrypt dengan auto installernya ya, Certbot. Jadi dia otomatis menginstal dan memperbarui. Oke, langsung kita masuk ke sini ya. Sebentar, untuk IP VPS saya adalah ini IP VPS-nya. Jadi saya copy dulu. Kita gunakan SSH seperti biasa. Saya menggunakan user root. Defaultnya kalau Anda beli VPS itu dapatnya root ya. Nanti tinggal ditambahin kalau butuh. Jadi komennya adalah SSH root at IP server, atau hostname-nya juga bisa kalau dia fully qualified domain name, kalau dia udah terpropagasi ya. Kita enter, masukkan passwordnya. Untuk cara install ini kita bisa lihat di web saya. Ini sudah, nanti saya juga masukkan ke deskripsi biar mempermudah. Anda bisa copy paste saja nanti komen-komennya, dan kita tambahkan dulu repository dari Certbot ya. Certbot adalah aplikasi atau script yang untuk install Let's Encrypt. Buat Anda yang belum tahu Let's Encrypt itu apa, Let's Encrypt adalah Certificate Authority yang memberikan SSL secara gratis. Jadi ini kita bisa menampilkan HTTPS dengan gratis dari Let's Encrypt. Ini dia cara masangnya. Tambahkan ya, kita tambahkan dulu repositorinya. Add apt repository ppa certbot slash repository ppa. Oke, ini belum bisa karena ada ini ya, kita belum install ini. Jadi kalau Anda muncul error seperti ini, jangan khawatir, ini berarti komen untuk add repository-nya belum ada. Kita install dulu. Kita ketik y dan enter.
Dan ini servernya udah jalan ya, web servernya. Jadi ada PHP, MySQL, Apache itu udah jalan. Oke, tadi mana ya? Oke, tunggu sebentar. Ini kan udah jalan ya Apache-nya. Oke, saya minimize dulu. Terus lanjutkan komen yang tadi, menambahkan PPA untuk serve-bot-nya ya. Nah, ini akan dilanjut dengan enter untuk menambahkan. Tunggu sampai selesai ya, ini lumayan nggak lama sih. Oke, udah selesai. Saya clear lagi biar jelas komennya. Kemudian kita install Python certbot Apache ya, dengan komen apt install Python certbot Apache. Jadi ini karena web servernya kita Apache, pakainya Apache. Kita enter, iya dan enter. Tunggu sampai selesai. Ini semua adalah proses instalasi certbot ya, certbot. Oke, apakah ini lama? Jadi fungsi SSL adalah untuk mengamankan web server Anda. Jadi kalau misalnya SSL itu kan menghasilkan HTTPS. Kalau misalnya cuma HTTP itu kemungkinan bisa disadap ketika kita menggunakan jaringan yang publik. Misalnya kita sharing di internet cafe atau wifi publik gitu ya, memungkinkan bisa disadap kalau tanpa SSL. Selanjutnya kita setting sertifikatnya. Jika kita menggunakan Apache itu tentunya kalau membuat domain itu akan perlu membuat juga virtual host ya. Tapi karena di sini saya kan jadi saya installnya itu di main directory atau di directory utamanya. Jadi saya nggak membuat file virtual host. Jadi kalau misalnya virtual host Anda itu ada, berarti adanya di directory ini ya, ls etc apache site available. Nah, nanti adanya di sini. Adanya di sini. Di sini kan cuma ada 00 default.conf. Ini berarti konfigurasi file konfigurasi yang utama. Kalau misalnya kita menambahkan domain baru, berarti nanti di sini bakalan ada, kita tambahkan misalnya dminor update gitu ya, dmu.com. Berarti nanti harusnya ada di sini ya, ada di directory ini kalau kita bikin. Karena saya menggunakan defaultnya, jadi nanti kita edit. Nggak perlu edit ya, karena di sini kan udah jelas. Tapi kita lihat aja deh file konfigurasinya itu ada apa. Nano /etc apache 2 site available kemudian 00 default.conf. Kita lihat nih, dokumen rootnya var seperti itu. Kita perlu tambahin berarti server name-nya ya. Kita kasih nama server name. Di sini kasih nama ns1 dmu.my.id. Ini sesuaikan. Server alias ini perlu nggak diisi juga nggak apa-apa sih. ns1 dmu.my.id. Kemudian kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Nah, selanjutnya kita perlu reload Apache atau kita
tes konfigurasi Apache tadi. Apache 2ctl config test. Apakah ada error atau enggak? Could not really determine server fully qualified domain name using ns1 dmu.myid. Oke, sepertinya kita nggak perlu gini deh. Bentar ya. Oh iya ya. Ini kita nggak perlu pakai ini karena saya lupa ya, ini kita konfigurasinya adalah default. Kalau misalnya kita menambahkan server name itu kita harus menambahkan file lagi. Contohnya kita nggak usah edit ya, itu biarin aja karena name servernya udah ke ns1 dmu.myid. Kita langsung cek status dari Ubuntu firewall-nya. Statusnya inactive. Kita cek lagi. Oh, kita reload dulu Apache-nya. ctl baik, kita lanjut ya. Di sini ada error seperti ini. Ini mintanya itu full qualified domain name-nya didefinisikan secara global. Berarti kita bisa edit juga di /etc host ya. Nih, editnya di sini nano /etc/host. Kita tambahkan aja IP dari servernya 143.146.203.27. Kasih nama hostnya itu ns1 dmu.my.id. Ctrl X, Y, enter. Kita coba lagi config testnya, ini udah benar ya. Selanjutnya kita tadi kita ngecek Ubuntu firewall-nya. UFW statusnya inaktif, nggak apa-apa. Terus kita bisa install atau kita tambahkan ini aja deh, boleh. Allow UFW-nya itu untuk Apache-nya full ya, biar bisa SSL dan HTTP biasa. Udah ditambahkan. Terus juga delete yang lain, delete profil yang lain. UFW delete allow oke, nggak apa-apa. UFW statusnya inaktif. Terus kita install sertifikatnya dengan cara certbot -apache -d itu nama domainnya, ns1 dmu.my.id. Terus kalau misalnya ini udah pakai www juga boleh, tambahin d www terus nama domain Anda. Kalau kebetulan di sini kan saya cuman ns1 aja kan. Kita ketik tekan enter, tunggu sampai selesai, nanti dia akan minta, nah ini dia alamat email yang akan kita gunakan untuk renewal atau security. Misalnya
setuju atau enggak. Setujunya setuju, pencet A. Mau di share atau enggak emailnya, no. Terus kita membuat sertifikat. Terus kemudian di sini ada enable rewrite module. Kalau nggak ada error berarti berhasil ya. Dan di sini ada notifikasi ya, mau pilih satu atau dua. Jadi otomatis ini mau memakai XSL atau enggak. Kalau misalnya satu no redirect berarti bisa pakai SSL atau HTTPS, bisa juga pakai HTTP. Kalau misalnya dua berarti walaupun kita ngetik HTTP nanti ketarik langsung ke HTTPS. Pilih aja satu lah, kalau saya pilih satu. Kalau misalnya buat production ya udah benar-benar live, pakai dua aja biar semua langsung ke redirect ke HTTPS. Saya pilih satu. Dan ini selesai, ini udah berhasil. Kita coba di sini pakai apa, pakai ini kita coba ya, coba kita pakai HTTPS. Nah ini nggak bisa ya karena let encrypt atau SSL itu berdasarkan fully qualified domain name, bukan berdasarkan IP. Jadi kita ketik aja https ns1dmu.my.id, nanti harusnya SSL. Ini ya bisa dilihat di sini SSL, gambar gembok. Kita lihat di sini connection is secure, sertifikatnya valid. Ini dia dari let encrypt. Dan ini sertifikat berlaku 3 bulan kalau nggak salah. Ini Juni, iya benar 3 bulan. Dan nanti kita bikin script auto renewalnya ya. Di sini kita juga bisa pakai hpMyAdmin. Ini udah bisa. Oke ya, di sini masih pakai SSL. Ini secure. Dan selanjutnya adalah kita membuat script auto renewal, menjalankan auto renewalnya biar otomatis memperbarui sertifikatnya. Kita bisa ini kan di certbot ini dari let encrypt ini udah otomatis menambahkan cron tab ya. Dia sehari 2 kali untuk ngecek udah expired, 30 hari menjelang expired atau belum. Kalau udah 30 hari menjelang expired maka dia akan otomatis install sertifikat yang baru. Kita lihat di /etc cron dalam. Ayo. Nah ini dia, di situ ada certbot. Ini certbotnya dia jalan. Kita bisa lihat. /etc cron di certbot. Nah ini dia. Dia komennya jalan. Jadi setiap 12 jam. Setiap 12 jam dia akan menjalankan perintah auto update, ngecek gitu ya. Kalau misalnya udah perlu diupdate dia akan update. Atau kita juga bisa ngetes dengan cara certbot renew minusnya 2 kali dry run. Oke, dilihat prosesnya di sini. Ini ngetes saja, ngetes
Dan berhasil ya, nih renewal succeed. Oke, sampai di sini itu aja, semoga bermanfaat. Kita berhasil install Linux, Apache, MySQL, PHP dengan phpMyAdmin dan juga menambahkan SSL HTTPS dari Let Encrypt. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.